Halo semua, nama saya Lydia Lavenia Farhan dari Universitas Ciputra, jurusan Fashion Design, angkatan 2021. Halo semua, nama saya Christopher Benedict Sim dari Universitas Ciputra jurusan International Business Management, angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Gandoyo, saya berasal dari Universitas Ciputra, angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vena Fabiola Adristi. Saya berasal dari Universitas Ciputra Surabaya tahun angkatan 2021. Di Kadipaten Surabaya, terdapat sebuah desa bernama Lidah Donowati. Letaknya di pinggir hutan yang lebat. Ada beberapa rumah sederhana, dindingnya terbuat dari anyaman kulit bambu dan beratap daun rumbia. Di salah satu rumah yang ukurannya paling besar, tinggallah Demang Wangsadana bersama Mbah Buyut Suruh dan anak angkat mereka, Dewi Sangkrah, yang cantik jelita. Pada suatu hari, Bupati Surabaya Kanjeng Adipati Jayenggrono bersama Pati Suderma berburu di hutan dekat desa Lidah Donowati. Ketika melewati sebuah rawa, Adipati Jayenggrono melihat seorang gadis cantik bernama Dewi Sangkrah sedang mencuci pakaian. Keduanya sering berkenalan, kemudian saling jatuh cinta dan akhirnya menikah. Seiring berjalannya waktu, Jayenggrono harus kembali ke Kadipaten Surabaya untuk melanjutkan tugas menjadi adipati. Saat itu, Dewi Sangkrah sedang hamil tua. Jayenggrono berpamitan sambil memberikan sehelai kain yang bernama cinde. Disaksikan Eyang Wangsadrana. Tidak lama kemudian, Dewi Sangkrah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Berek. Nama tersebut pemberian dari Jayenggrono. Beranjak remaja, Joko Berek tumbuh menjadi anak yang mandiri dan rajin. Tugasnya mencari kayu bakar di hutan. Selesai mengerjakan tugas, Joko Berek berlatih olah kanuragan dan memanah. Eyang Wangsadrana lah yang melatihnya. Pada suatu hari, anak-anak sedang asyik bermain di pinggiran hutan. Setiap anak membawa ayam kesayangannya. Joko Berek membawa sahabat setianya si Wiling Kuning. Ayam itu sering diberinya makan buah galing, maka ayam itu dijuluki Sawung Galing. Sawung Galing menjadi ayam jempolan karena selalu menang bertarung melawan ayam lainnya. Usai bermain, Joko Berek pulang ke rumah. Dia merasa sedih diejek oleh teman-temannya karena tidak mempunyai ayah. Dia menangis di hadapan ibunya sambil berkata, Ibu, siapakah ayahku? Ger, sudah saatnya kau mengetahui siapa ayahmu. Ayahmu seorang adipati Surabaya bernama Adipati Jayenggrono. Ibu, aku ingin bertemu dengan ayah. Mohon doa restu ya. Eyang Wangsadrana dengan bijaksana memberi nasihat. Ibunda Joko Berek memberi bekal untuk perjalanan. Sambil mengecup lembut kening Joko Berek, dia berbisik, Bawalah cinde puspita ini, doa ibu menyertaimu. Joko Berek berjalan seorang diri menyusuri jalan setapak sambil membopong ayam jago melewati hutan yang lebat. Ular bergelantungan di dahan pohon, dan di rimbun dedaunan nampak binatang buas sedang mengintai dirinya. Berkat keteguhan hatinya serta doa ibu dan eyangnya, Joko Berek dapat melalui hutan dan sampai ke tujuan Kadipaten Surabaya dengan selamat. Joko Berek berada di alun-alun Kadipaten. Ada dua buah pohon beringin yang rindang. Dia duduk di bawah pohon beringin sambil memberi makan ayam jagonya. Tanpa disadari, ada seorang laki-laki yang berpakaian gemerlap mendekatinya. Orang itu adalah Pati Suderma. Sambil menepuk bahu anak muda tersebut, dia bertanya, Siapa namamu, Ger? Apa tujuanmu datang ke alun-alun Kadipaten dengan membawa ayam jago? Saya Jaka Berek. Saya mencari ayah saya. Siapa nama ayahmu? Kata Eyang, ayah saya seorang adipati di Surabaya. Pati Suderma kemudian merangkul dan mengajak Joko Berek menuju istana Kadipaten. Mereka sampai di pendopo Kadipaten. Ger Jaka Berek, tunggulah di sisi sebentar ya. Aku akan menghadap adipati. Di pendopo Kadipaten sedang ada pisauanan. Joko Berek kemudian menunjukkan cinde puspita pemberian ibunya kepada Adipati Jayenggrono. Joko Berek alias Sawung Galing dipeluk oleh Adipati Jayenggrono dengan disaksikan oleh saudara-saudaranya yang berjumlah 5 orang di pendapa Kadipaten. Di pendopo Kadipaten, Adipati Jayenggrono duduk di singgasananya. Kelima anaknya duduk di bawah samping kanan Adipati Jayenggrono. Di sebelah kiri, Adipati Jayenggrono duduk Pati Suderma. Dan Sawung Galing duduk bersila berhadapan dengan Adipati Jayenggrono. Anakku semuanya yang baru saja datang di sini, namanya Joko Berek alias Sawung Galing. Dia berasal dari desa Lidah Donowati. Dia juga saudaramu. Anak-anak Adipati Jayenggrono yang lainnya mencibir tidak suka. Adipati Jayenggrono nampak tidak senang melihat tingkah laku anak-anaknya yang kurang sopan. Ayahanda, memang benar dia setara dengan kami.
Tetapi, bagaimana dengan kesaktian yang dia miliki? Anak-anak yang lain menyaut. Apakah ayah tidak malu mempunyai anak yang tidak pantas ditampilkan di muka umum? Terus, bagaimana? Harus diuji, ayah. Sawunggaling dilirik, masih menunduk namun tidak menampakkan rasa takut. Wajahnya nampak bersinar bening. Pelan Adipati Jayenggrono bertanya kepada Sawunggaling. Anakku Sawunggaling, apakah kamu siap menghadapi pendadaran? Kalau itu yang menjadi kehendak ayahanda, saya siap. Joko Berek mampu melalui pendadaran dengan baik. Sang Adipati merasa bahagia bertemu dengan anaknya Joko Berek. Namun pada saat itu pula hatinya sedang dilanda rasa sedih. Joko Berek menangkap kesedihan itu. Mengapa wajah ayahanda kelihatan murung? Kemudian Adipati Jayenggrono menceritakan kerisauannya terkait sayembara yang diadakan dalam rangka Mahargya Jumenengan Sinuwun Pakubuwono. Ayahanda jangan bersedih, Ananda akan ikut serta dalam sayembara tersebut. Anak-anakku, tujuan kita ke Kartasura bukan untuk main-main. Berat tanggung jawabnya yang harus kalian pikul. Namun, akan menjadi pembuktian seberapa besar kemampuan para satria dari Surabaya. Iring-iringan rombongan Adipati Jayenggrono yang menaiki kereta diikuti oleh pasukan berkuda menembus hutan dan tanah bebatuan, menempuh perjalanan 2 hari lamanya. Sebelum matahari terbenam, rombongan Adipati Jayenggrono sudah memasuki Kartasura. Suasana alun-alun Kertasura cukup panas. Para peserta sayembara berkumpul dari segala penjuru kerajaan. Di tengah alun-alun sudah berdiri pancir yang tingginya kira-kira 10 kali rentangan tangan, bahkan bisa lebih. Di puncaknya terdapat selembar cindai puspita yang berkibar-kibar dengan gagahnya. Sinuwun Pakubuwana memasuki alun-alun. Gong dipukul, tanda sayembara dimulai. Satu persatu peserta sayembara maju. Banyak panah yang menyambar cindai, namun cindai masih berdiri kokoh. Tibalah giliran dari Kadipaten Surabaya. Adipati Jayenggrono dan Pati Sudarma menahan nafas. Satu persatu mereka maju, namun belum ada yang berhasil. Tinggal satu pengharapan di kubu Kadipaten Surabaya, yakni Sawunggaling. Nama Sawunggaling dipanggil. Sawunggaling maju masuk ke dalam kalangan. Tali mulai direntangkan, mata tertuju pada pucuk panah. Bibirnya berucap, Ibu, aku minta doa restu. Anakmu akan menjalankan ujian memanah cindai puspita. Putuskan benangnya, terbangkan cindai puspita. Ibu, aku berseru kepadamu demi kemenangan ini. Ibu! Sawunggaling menatap cindai puspita. Panah melesat dengan cepat. Cindai puspita melayang putus talinya. Gemuruh sorak-sorai memenuhi alun-alun Kartasura. Atas keberhasilannya dalam memenangkan sayembara, Sawunggaling menjadi calon Adipati Surabaya. Ger, lahirnya seorang kesatria tidak memilih tempat di mana dia dilahirkan, di desa maupun di kota. Sekarang kamu sudah menjadi orang yang luhur. Pesan Eyang, keluhuranmu jangan kau gunakan untuk kesombongan. Jauhilah sifat curiga dan ingatlah sifat seorang kesatria. Jangan adigang, adigung, adiguna. Dalam mengambil keputusan harus berhati-hati, dipikir dan dirasakan. Sawunggaling meresapkan nasihat-nasihat dari Eyang Wasadrana, mengendapkan dalam hati dan menjadi pegangan hidup. Sawunggaling sering mengunjungi desa Lidah Donowati untuk sungkem kepada ibu dan eyangnya, serta nyekar ke makam Eyang Buyut Suruh. Orang-orang desa Lidah Donowati merasa mendapat kehormatan. Dari desa yang terpencil telah melahirkan seorang kesatria utama. Ketika Sawunggaling sedang berkunjung ke desa Lidah Donowati, Pati Sudarma datang menyusul. Sawunggaling terkejut, pasti ada sesuatu yang penting. Paman Sudarma, ada apa datang ke sini? Kabar penting, Ger. Sawunggaling menunggu, tidak sabar mendengar kabar yang dibawa oleh Pati Sudarma. Adipati Jayenggrana dipanggil ke Kartasura secara mendadak. Sepertinya tergesa-gesa. Yang mengkhawatirkan Adipati Jayenggrana seorang diri tidak ada yang menemani. Tanpa pengawal. Pati Sudarma melanjutkan tuturnya. Adipati naik kereta utusan dari Sinuwun Pakubuwana. Di belakangnya diiringi beberapa prajurit dan tentara Belanda. Kejadian yang jarang terjadi. Sawunggaling menunduk seperti memikirkan sesuatu. Sawunggaling kembali ke Surabaya. Masuk ke Kadipaten rasanya sepi. Pati Sudarma menyambut kedatangannya. Sudah ada kabar dari Kartasura, Paman? Belum, Ger. Aku merasa khawatir. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Lihatlah tentara Belanda, banyak yang lalu lalang. Lihatlah. Sawunggaling mengamati kemudian masuk ke dalam Kadipaten untuk beristirahat. Keesokan harinya, Pati Sudarma datang mengabarkan ada utusan dari Kartasura yang ingin menghadap.
Utusan itu menyerahkan sebuah surat kepada Sawunggaling. Surat dari Kasunanan Kartasura diterima kemudian dibaca. Air mata menetes dengan terbata-bata. Paman, semuanya sudah jelas. Ayahanda sudah meninggal dan sudah dimakamkan di Surakarta. Surat kemudian diberikan kepada Pati Suderma. Pati Suderma kemudian tak kuasa menahan air mata. Utusan kemudian menyerahkan surat yang kedua. Surat apa lagi itu, Nger? Surat dari Sinuwun Pakubuwana. Surat pengangkatanku menjadi Adipati Surabaya, Paman. Hatiku sedih, tidak terhibur dengan pengangkatan ini, Paman. Apalagi mengingat meninggalnya ayahanda karena perbuatan mereka. Hatiku tidak terima. Sawunggaling menunduk, teringat ibu dan eyangnya yang selalu memberikan nasihat bahwa dia harus kuat dan memegang teguh nilai-nilai sebagai seorang kesatria sejati. Belanda bermaksud mengagalkan pengangkatan Sawunggaling menjadi Adipati Surabaya. Tipu muslihat digunakan Belanda dengan mengadakan pesta. Dalam pesta itu hadir Kapten Hogendorp, Nol, dan Cooper. Pesta yang dirancang oleh Belanda untuk menjebak Sawunggaling dengan dalih pesta untuk merayakan kemenangan Sawunggaling melawan kerajaan Tumbas Kelingan. Minuman Sawunggaling dicampuri racun. Namun, Adipati Cakraningrat mengetahui akal bulus Belanda. Gelas tempat minum Sawunggaling dihempaskan sehingga minumannya tumpah. Paman Adipati Cakraningrat. Sawunggaling marah dengan perlakuan Adipati Cakraningrat. Adipati Cakraningrat kemudian menjelaskan permasalahannya. Barulah Sawunggaling mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada Cakraningrat. Seketika itu juga, Sawunggaling meloncat ke arah Kapten Hogendorp sambil menghunuskan keris yang tepat mengenai jantung Kapten Hogendorp. Kapten Hogendorp seketika tewas. Peristiwa terbunuhnya Kapten Hogendorp membuat kota Semarang bergolak. Setelah membuat kekacauan di Semarang, Sawunggaling beserta prajuritnya kembali ke Surabaya. Sesuai dengan ramalan Sawunggaling, imbas dari keributan di Semarang, tentara Belanda pasti akan menyerbu Surabaya. Ramalannya sangat tepat. Tentara Belanda mulai menyerbu Surabaya. Terjadilah perang dahsyat di Surabaya. Banyak prajurit yang gugur di medan peperangan. Prajurit-prajurit Surabaya mulai terdesak. Adipati Sawunggaling memberikan aba-aba kepada pasukannya untuk mundur. Sebagian pasukan bergabung dengan pasukan Pati Suderma dan sebagian lagi bergabung dengan pasukan Pangeran Umbul Songo. Sedangkan Sawunggaling hendak menyeberang ke Madura untuk meminta bantuan kepada Adipati Cakraningrat. Prajuritku, aku meninggalkan Surabaya bukan berarti aku ingin menghindari kematian. Aku akan kembali untuk berjuang bersama kalian. Bila Surabaya harus musnah, aku ingin mati di tengah-tengah prajuritku. Pesan dari Adipati Sawunggaling ketika berpisah dengan para prajuritnya. Setelah menjadi Adipati Surabaya, Sawunggaling tidak mau tunduk kepada Belanda. Sawunggaling terus melakukan perlawanan. Barisan tentara Belanda diterjang oleh Sawunggaling. Dengan bersenjatakan keris, Sawunggaling berkata lantang. Aku sudah siap mati demi membela kebenaran dan membela Ibu Pertiwi. Mati di tengah-tengah para pahlawan pembela bangsa. Ragaku akan mati, tetapi semangatku membela kebenaran dan membela Ibu Pertiwi akan tetap lestari. Tidak akan mati, kalian tidak akan bisa menumpas. Semangatku akan terus hidup di Surabaya. Kematianku akan menjadi semangat bagi bangsaku. Semangat ini tidak akan pernah mati, akan terus menyala. Sawunggaling mengusap darah yang mengalir di kerisnya sambil diangkat ke arah langit. Ibu, aku rela bila harus mati sekarang. Bersamaan dengan itu, suara berondongan senjata api telah merobohkan tubuh Sawunggaling. Ia gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Jasadnya kemudian dimakamkan di desa Lidah Donowati yang sekarang dikenal dengan Lidah Wetan, Surabaya.